Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang seputar laptop, yaitu khususnya keyboard. Kenapa saya ambil hari ini temanya keyboard? Untuk hari ini aja saya udah menggantikan dua keyboard, dua laptop dengan bentuk yang berbeda. Sebenarnya kerusakan keyboard itu seberapa berat? Sebenarnya berat tidak juga, tapi penting. Kenapa demikian? Bayangkan jika sebuah keyboard yang hilang itu cuma ada salah satu huruf yang hilang, nah itu akan buat kita sedikit pusing ya, padahal cuma satu huruf atau satu angka. Kenapa tidak diperbaiki satu angka itu aja? Karena dia punya satu set ya, satu set. Ini contohnya keyboard. Jadi kalau ada salah satu yang rusak, contohnya itu tidak menekan alias tidak berfungsi, jadi kita harus memperbaiki jalur di dalam ini, dan jalurnya itu tidak tahu kita kemana arahnya. Makanya kita kalau rusak satu, itu gantinya satu set. Nah, oke, sekarang kita cek bentuk-bentuk keyboard itu seperti apa. Nah, di sini saya udah punya 3 laptop ya. Masing-masing bentuk keyboardnya, baik itu cara pasangnya, terus bentuk kabelnya, dan kerumitan serta risiko yang diterima oleh kita sebagai teknisi dalam memasang keyboard. Oke, kita langsung aja. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar istilah keyboard tanam ya, ada satu keyboard tanam, ada yang dengar juga keyboard yang bisa dilepas. Nah, itu kita contohkan ya. Nah, ini saya juga udah punya 3 laptop sebagai contoh ya. Ini salah satu juga laptop yang pertama satu ya. Yang satu ini lebih simpel, kita bilang lebih simpel karena untuk membuka dan memasangnya itu lumayan gampang gitu. Yang penting tahu caranya. Oke, sekarang kita coba kita buka ya. Di sini ada penjepit, kita bantu dengan alat. Ini jenis Toshiba L735. Sebenarnya untuk jenis yang lain sama, yang merek-merek laptop lain ya, yang bisa dicabut langsung. Kalau khusus yang ini dia punya kunci. Ini kita lepaskan satu, dan ini ada 2 baut. Ini baru saya ganti ya teman-teman. Tadi saya harus install ulang, jadi saya ganti dulu keyboardnya. Nah, udah kita buka 2 baut. Nah, ini ada kuncian sedikit. Nah, kita lepas. Nah, lepasnya enak ya. Kalau kita bisa buka kuncinya, dan triknya itu lepasnya itu enak. Dan jangan langsung ditarik ya teman-teman, karena di bawah ini ada fleksibel. Sini kita angkat. Ya, terlepas. Ya, ini salah satu bentuk keyboard ya, yang bisa dilepas langsung tanpa harus membuka casing. Dan ini saya kasih nilai untuk tingkat risiko dalam masang atau membukanya itu sekitar 20%. 20% tingkat risikonya. Ya palingan kalau kita nggak hati-hati rusak di bagian kuncinya ya, itu nggak terlalu berisiko. Ataupun rusak fleksibelnya. Ini kabel fleksibel yang menghubungkan antara keyboard dan mesin. Bisa jadi kalau teman-teman nggak hati-hati, ya ini bisa rusak. Ataupun soketnya yang ada di mainboard ya seperti ini ya, itu bisa patah jika salah congkel gitu ya, salah angkat. Karena bentuk soketnya pun bermacam-macam, ada yang main dorong, ada yang main angkat ya. Kita pasang lagi ya. Jadi ini tingkat risikonya kita beri nilai 20% ya. Nanti masing-masing laptop punya tingkat risikonya masing-masing.
Jadi teman-teman jangan heran kalau masang atau harga keyboard itu mahal ya. Masing-masing laptop beda harganya karena tingkat risikonya beda. Oke, sekarang yang pertama udah selesai, kita masuk laptop yang kedua. Nah, untuk laptop yang kedua nih, yang kita kenal dengan istilah keyboard tanam, ini sama ya, keyboard tanam juga, tapi ini pengerjaannya lebih rumit lagi dari yang ini ya. Oke, sekarang ini nggak bisa dibuka di sini ya, karena dia menyatu dengan casing atas. Jadi salah satu caranya gimana? Mau nggak mau kita harus bongkar ya, bongkar ya. Kita coba bongkar langsung ya. Ini bautnya udah saya lepas. Nah, ini memiliki atau harus teman-teman harus memiliki keahlian khusus dalam bongkar-bongkar ya. Nah, kalau salah bongkar risikonya tambah parah ya. Kerusakan, seharusnya kerusakan keyboard jadi kerusakan mesin atau setidaknya kerusakan pada casing ya. Ini lumayan rumit ya. Dan untuk membukanya kita perlu hati-hati, jangan langsung ditarik karena di dalam ini ada fleksibel. Lagi fleksibel ya. Fleksibel itu kabel yang tipis, jadi sangat mudah rusak. Nah, di sini jadi kita harus buka hati-hati, pelan-pelan. Dan juga ada fleksibel atau kabel MOSFET ya, ada dua kabel MOSFET sama kabel keyboard. Kabel keyboard udah dibuka, sekarang kita buka kabel MOSFET nya. Sini ada isolasi ya. Setelah terlepas kita angkat pelan-pelan. Nah, ini dia. Berarti ini posisi casing atas dan keyboardnya masih menempel sama casing. Untuk cara bukanya yang pasti kita buka ini ada plat besi. Habis itu kita buka juga ini ada body. Dia kayak dibilang lem juga bukan lem. Dia langsung menyatu dengan body. Jadi kita harus kupas satu-satu dan pelan-pelan. Setelah dilepas nanti seperti ini dia. Kalau udah terlepas, ini contohnya ya. Ini terlepas, yang sudah terlepas dari casing atasnya. Nah, nanti sudah kita angkat, kita pasang lagi yang baru. Nah, baru kita kunci lagi dengan platnya dan juga dengan titik-titik kunci ini ya. Nah, kalau kita kasih nilai untuk tingkat risiko ini, kita kasih nilai berapa ya? Mungkin 60% lah ya. 60% tingkat risiko untuk pasang atau untuk bongkar keyboard tanam ini. Kenapa demikian? Kenapa kita kasih 60%? Ya itu rekaan aja ya. Karena tingkat risikonya itu bisa-bisa kita merusak ini satu, merusak soketnya, karena untuk memasangnya agak rumit ya. Kita harus letak dulu terus kita pasang. Jadi kalau nggak terbiasa bisa-bisa kabelnya putus ya. Dan setelah terpasang pun, coba kita pasang. Setelah kita pasang pun dan kita hidupin, itu belum tentu langsung normal ya semua fungsinya. Terkadang ada kita menemukan MOSFET-nya nggak berfungsi ya. Setelah dipasang udah dirakit, ternyata keyboardnya udah dipasang bagus, juga tidak mau mengetik alias tidak apa namanya, kabelnya tidak bagus pasangannya ataupun ada yang rusak. Dan terakhir itu bisa jadi mesinnya yang rusak karena kita nggak hati-hati. Karena ini sifatnya teknologi mikro, bahkan teknologi nano, jadi kerusakan sedikit pun, gores sedikit aja itu bisa menyebabkan kerusakan fatal ya. Ataupun ada kipasnya yang
atau kabel-kabelnya yang putus ya. Nah, jadi kita beri nilai untuk tingkat risikonya pemasangan keyboard tanam yang ini yaitu 60%. Ya. Ini yang satu lagi kita geser. Ini seri lain lagi. Ini hampir sama dengan yang nomor 2 tadi, yaitu keyboard tanam. Bedanya, apa bedanya? Coba kita buka langsung aja. Ini bautnya udah saya lepas juga. Bautnya udah saya lepas. Kebetulan ini layarnya udah dicabut. Mau nggak mau kita harus buka casing juga. Ya. Kita buka casing. Dan ini lebih rumit lagi casingnya, lebih keras. Ini sebenarnya udah sering saya buka, jadi dia lebih mudah. Kalau baru atau belum pernah dibuka itu sulit ya. Kita harus pakai bantuan, alat bantuan untuk mencongkangnya. Nah, ini kondisi yang kedua teman. Kita setelah kita buka casing bawah dan mesinnya itu menempel pada casing atas. Nah, seperti ini. Beda sama yang ini tadi. Kalau yang ini kita buka, kita angkat, kita langsung dapat keyboardnya sehingga kita bisa langsung ganti. Kalau yang ini kita angkat casing bawahnya, terus untuk mengganti keyboardnya mau nggak mau kita angkat mesin. Nah, itu yang ketiga, lumayan rumit. Berarti kita mau nggak mau kita angkat mesin ini untuk menggantikan keyboardnya aja. Setelah kita buka semuanya, baterai, terus buka hard disk, lepas semua, kita lepaskan, kita biar kita langsung lihat. Kalau teman-teman belum terbiasa ya harus lebih hati-hati bukanya, karena kita harus ngangkat mesin nih untuk menggantikan sebuah keyboard aja. Oke. Ini keyboard, ini mesinnya ya, mesin keyboard laptop ini, dan kita simpan dulu. Dan ini keyboardnya ya, keyboardnya. Berarti kita harus untuk mengganti ini kita harus juga ngangkat layar ini ya, frame ya, kita angkat aja biar teman-teman, biar kita tahu. Oke, kita angkat. Nah, ini layarnya ya. Kita simpan dulu dan baru kita bisa menemukan posisi keyboard ya. Ini ada plat, sama platnya kita buka dulu platnya. Habis itu kita buka juga titik-titik kunci pada keyboard ini, yang kecil-kecil ini banyak. Setelah kita angkat, baru kita bisa ganti keyboard ya, ganti keyboard yang baru. Hari untuk laptop yang ini, yang merah ini, kita kasih nilai berapa? Mungkin kita kasih nilai tingkat resikonya itu 85% ya, 85%. Kenapa? Karena kita juga mengangkat mesinnya. Bayangkan resiko yang kita ambil itu untuk menggantikan sebuah keyboard, kita harus mengangkat mesin. Dan setelah itu kita rakit semuanya, kita jadiin lagi, dan laptopnya nggak mau hidup-hidup. Coba bayangin, setelah kita rakit cuma ganti keyboard, laptopnya nggak mau hidup. Aduh, itu udah keringat dingin itu ya. Udah diganti charger, udah dicek-cek semua, yang nggak mau juga hidup. Ternyata yang rusak apa? Mesinnya. Kenapa? Ya itulah risiko ya. Kita ganti keyboard, yang rusak mesin. Nggak seberapa dapat, malah harus ganti mesin ya. Nah,
Jadi kita kasih nilai ya sekitar 80%, 85% ya untuk tingkat risiko kerusakan ganti keyboard. Nah, jadi masing-masing laptop itu punya, wajar kalau dia memiliki harga yang berbeda-beda antara satu laptop dengan laptop yang lain ya. Untuk yang pertama tadi mungkin kita udah lihat penjelasannya lebih enak ya, tinggal lepas. Yang kedua ini ya menengah ya, ada risikonya tapi lebih enak dibandingkan yang ketiga ini kita harus mengangkat mesin semua ya. Ya mungkin itu aja teman-teman, jangan heran kalau kerusakan keyboard itu kategori harganya tinggi ya, belum lagi kita harus beli barangnya. Oke, mungkin itu aja, kita ikuti terus video dengan bentuk problem yang lain sekitar laptop dan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.